lagi tertipu. Masyarakat Gorontalo untuk kesekian kalinya kembali jadi korban investasi bodong. Saat trauma investasi bodong berkedok trading forex belum pulih, kini muncul kasus baru dengan modus berbeda. Investasi bodong itu bernama NL Kekuatan Hijau. Informasi sementara yang diperoleh Gorontalo Post, yang ikut investasi ini ada sekitar 16.000 orang. Sebagian besar masyarakat Gorontalo, ada PNS, ibu rumah tangga dan pekerja swasta. Total dana member yang terhimpun sekitar 10 miliar rupiah. Ikut investasi ini, para member dijanjikan keuntungan sekitar 2% setiap hari selama 200 hari, dari uang yang diinvestasikan. Ada banyak pilihan investasi yang ditawarkan. Dari paket kecil Rp50.000 hingga paket paling tinggi Rp100 juta. Profitnya masuk setiap hari sesuai nilai investasi yang ditanamkan. Contoh jika ambil paket paling kecil Rp50.000 maka setiap hari yang masuk Rp1.000. Bila ada promo maka profit yang diberikan setiap hari bisa Rp2.000. Sementara kalau ambil paket Rp100 juta maka setiap harinya dijanjikan profit Rp2 juta lebih. Penarikan profit minimal Rp55.000 dengan potongan pajak 10%. Untuk ikut investasi ini, para member cukup mendownload aplikasi NL Kekuatan Hijau yang tersedia di Play Store dan App Store. Saat mendaftar cukup mengisi nomor handphone beserta nomor referral. Setelah sukses, member dipersilahkan memilih paket yang disediakan, mulai dari pilihan paket A sampai paket I. Ketika orang mendaftar maka member akan segera menerima keuntungan harian selama kontrak aktif 200 hari ke depan sejak keesokan harinya mendaftar. Dalam aplikasi itu dijelaskan bahwa uang para member diinvestasikan untuk mendanai aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan. Ramai di media sosial. Heboh soal investasi bodong NL Kekuatan Hijau ini mulai menyeruak ke permukaan. Setelah di media sosial para member yang menjadi korban mulai menulis status soal keresahan dan kegelisahannya. Bahkan di media sosial Facebook ada akun grup yang bernama Korban NL Kekuatan Hijau. Akun grup ini beranggotakan 1.150 orang. Ada satu akun Facebook dengan nama Wikaliem dengan terang-terangan menulis status di akunnya yang memberitahukan kepada para korban NL Kekuatan Hijau di wilayah Gorontalo dan sekitarnya bahwa leader NL Kekuatan Hijau di Gorontalo adalah Dwi Riana Handayani Ishak, yang disebutkan sebagai orang yang bertanggung jawab karena banyak mengajak orang ikut di investasi bodong ini. Akun bernama Wikaliem ini bahkan menulis dana member yang diraup Dwi Riana Handayani Ishak mencapai 11.621 miliar. Pada statusnya, akun Wikaliem juga menuliskan kontak person Dwi Handayani Ishak serta alamat lengkapnya. Dari informasi inilah, awak media ini berhasil menemui Dwi Riana Handayani Ishak yang disebut-sebut sebagai manajer NL Gorontalo, untuk diwawancarai. Saat diwawancarai di kediamannya, Dwi Riana Handayani Ishak mengaku awalnya investasi NL berjalan mulus. Sayangnya, sudah berapa hari terakhir ini, banyak member mengeluh karena profit harian mereka tak bisa ditarik lagi. Jangankan menarik profit, membuka aplikasi saja sudah tidak bisa. Akibatnya Dwi pun menjadi bahan cercaan member. Saya tidak menyangka ini terjadi. Karena Jumat pekan lalu, saya ke Bandung. Diundang PT NL untuk silaturahmi bersama seluruh manajer di hari Minggu, ungkapnya. Setelah acara itu, banyak mengeluh tak bisa menarik profit. Dwi mengaku sudah berupaya menghubungi Direktur PT NL, tapi nomor kontaknya sudah tidak bisa dihubungi. Saya mau kunjungi tempat kegiatan. Kata orang mereka sudah pergi, tambahnya. Dari kejadian ini, Dwi merasa ikut menjadi korban. Sebab ia juga tidak tahu menahu bahkan tidak menyangka jika berakhir begini. Itu dia yang saya tidak terima Pak, dituduh macam-macam. Memang saya gencar promosikan karena saya punya akun YouTube dan pernah diberitakan. Tapi setiap kali promosi saya tidak pernah mengajak. Saya selalu kasih tahu ini beresiko tapi setelah macet begini justru banyak orang yang menuduh saya penipu. Bahkan yang menuduh saya itu saya tidak tahu itu bukan member saya. Mereka sudah keterlaluan menuduh saya macam-macam padahal saya juga korban. Saya ada bukti semua.
Keluh Dwi Riana Handayani Ishak. Sebagai manajer Gorontalo, ia mengaku hanya sebatas menerima pendaftar sementara pengelolaan sepenuhnya dipegang pusat. Untuk itu menyikapi tuduhan yang ramai di media sosial, Dwi meminta untuk menghentikan tuduhan itu. Dia mewanti untuk menuntut balik jika masih ada lagi yang menuduhnya macam-macam. Nama baik saya tercoreng Pak, saya dituduh penipu, bahkan sudah macam-macam mereka bilang di media sosial. Saya tidak terima, saya juga korban, jelasnya. Investasi Enel mulai ada sejak tanggal 28 Februari tahun 2022. Sebelum ditunjuk menjadi manajer Gorontalo, Dwi Handayani Ishak mengaku menjadi member biasa yang mendaftar lewat link dengan memilih paket Rp50.000 dari orang yang berinisial Mr. Enel pada tanggal 24 Maret tahun 2022. Nanti pada tanggal 7 Mei tahun 2022, Dwi diangkat menjadi manajer Gorontalo. Ditunjuk pun saya itu jadi manajer Gorontalo tidak segampangnya. Karena syaratnya saya sukses pecah VIP 3 alias 12 orang di bawah saya yang top up Rp500.000, jelasnya. Karena sukses pecah VIP 3 maka Dwi akhirnya ditawari buka kantor dan menjadi manajer Gorontalo. Awalnya Dwi mengaku ragu menjadi manajer. Namun setelah menelusuri bukti legalitas Enel yang dirasanya jelas, maka ia terima tawaran tersebut. Untuk membuka kantor di Gorontalo, Dwi diberi uang Rp18 juta oleh PT Enel. Saya nanti percaya setelah legalitasnya saya telusuri mulai NIP-nya, nomor izin berusaha, Kementerian Investasi dan Penanaman Modal, NPWP perusahaannya saya cek juga. Tapi saat itu saya sempat tanya kok pakai logo OJK. Kata direkturnya. Sementara dipantau karena alasan mengurus OJK tidak semudah mengurus surat lainnya, ujarnya. Hasil penelusuran ini makin menguatkan keyakinan Dwi terhadap bisnis PT Enel. Mereka berani buka kantor dan kantor pusatnya juga ada dan banyak orang yang sudah lihat di Batam, jelasnya. Setelah membuka kantor di Gorontalo, Dwi terus berkoordinasi dengan Direktur PT Enel melalui FB. Dwi dijanjikan akan dibimbing salah seorang dari 7 mentor bernama Irfan. Seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin banyak orang datang berinvestasi. Bahkan saking banyaknya sampai sudah banyak yang tidak diketahuinya lagi orang yang mendaftar langsung ke dirinya. Dwi merasa kemungkinan yang membuat orang banyak berniat berinvestasi karena melihat pemberitaan dan YouTube yang diperkenalkannya. Apalagi dari segi keuntungan bisa dirasakan setiap hari. Padahal Dwi mengaku tidak pernah sama mengajak. Justru saat ada yang mendaftar ia peringati bahwa investasi pasti ada resikonya. Hanya dalam jangka waktu sebulan, Dwi membuka beberapa kantor unit. Yaitu unit 1 di Tilongkabila, unit 2 di Wonggaditi, unit 3 di Tinaloga dan unit 4 di Minahasa. Dwi berusaha bekerja keras agar anak buahnya yang dimentori Irfan tidak pindah ke mentor lain. Member saya itu kalau diakumulasi totalnya sudah 16.000 member secara seluruhnya. Kalau diakumulasi juga saya lihat total investasi saya di aplikasi Rp10 miliar, ujarnya. Tapi itu cuma berbentuk angka yang belum jadi uang. Baru uang fiat atau uang virtual. Dwi mengaku di bulan September ini akan mendapat pencairan 20% dari Rp10 miliar itu. Tapi bagaimana mau cair Pak, sekarang saja tidak terima apa-apa. Saya di Bandung diberikan amplop merah yang mau dicairkan untuk ganti rugi uang perjalanan saya ke Bandung tapi itu juga malah tidak bisa dicairkan, ujarnya.